Hello everyone and welcome back to my podcast. I'm Sena, your host, and today we are going to dive into a special episode, the role of virtual assistant in public communication. In this episode, we will revisit some of the key insights. We have explored how virtual assistants are no longer just working behind the scenes, but are now playing a significant role in shaping communication, building brand presence, and connecting business with their audience in a more meaningful way. From managing digital platform, crafting message, to ensuring consistent and professional communication, VAs are becoming an essential part of a modern public communication strategy. So whether you are a business owner, a fellow VA, or someone curious about this evolving role, this recap will give you a clear picture of how impactful this profession truly is. Let's get started. Hai Mbak Firda, thank you so much for coming in my podcast. Apa kabarnya? Ini aku benar-benar spesial hari ini. Guestnya adalah Mbak Firda loh, karena ngajak beliau untuk bisa tampil di podcastku kali ini tuh benar-benar penuh dengan perjuangan. Ini aku mau spill di sini bahwa aku dan Mbak Firda ini before that we never met ya. But kita pernah terlibat project untuk klien Uma Sapna Bali. So we only met by Zoom. And but aku senang banget sih karena ketika terlibat project pun kita bisa saling mengenal ya, berbagi pengalaman dan punya teamwork yang baik lah. Dan perlu diketahui juga nih bahwa Mbak Firda itu sebenarnya sudah expert banget sih di bidang communication public atau public speaker, and backgroundnya ya di situ, pernah juga bekerja di public relations stasiun TV SCTV. Wow, amazing kan? BTW, aku benar-benar jadi stalker di LinkedIn-nya Mbak Firda karena aku takjub aja sih sama portfolionya, dan semoga di podcast ini bisa menginspirasi para pendengar podcastku ya. And anyway, entah kenapa di podcast season 1 ini aku bersemangat soalnya guestnya tuh dari berbagai macam profesi dan background. Meskipun kita adalah VA, tapi seru aja gitu ya karena kita bisa mendapatkan narasumber dari berbagai background yang berbeda, dari berbagai profesi yang berbeda. Apa kabarnya nih dan kesibukannya bagaimana Mbak Firda? Hi Afi, how are you? Well, it's good to hear your voice again. It's such a long time. Well, congratulations for your podcast. I see this is a very new on VA, especially nowadays dunia VA kan mulai banyak ya, tetapi banyak orang juga tidak begitu kenal sebetulnya bagaimana sih kerja VA itu. And in your podcast, I do learn a lot that jadi bukan hanya apa saja kerjaan VA, tetapi dunia VA in general. I enjoy your podcast, and indeed, ku percaya bahwa banyak sekali teman-teman VA yang merasa terbantu dengan podcast Afi. I hope you do well as I do, dan aku tahu Afi super sibuk sekali, banyak proyeknya, tetapi masih mau sharing dengan teman-teman VA yang lain untuk mengenal lebih jauh dunia VA. Aku juga feeling happy and honor untuk diundang di podcast Afi ini. Luar biasa sekali. Aku nggak nyangka juga sih bahwa aku akan diajak Afi collab untuk di sini membicarakan tentang the role of virtual assistant in public communication, atau sebetulnya kalau yang aku ini ya, how virtual assistant nowadays mastering public communication and their duties. As Afi mentioned earlier bahwa aku memang banyak mengerjakan atau banyak dealing with the communication, public communication. As you also know that I work in SCTV sebagai public relations officer, dan saya dulu juga dipercaya membuka kantor PR. Pertama, saya membuka kantor PR SCTV di Jakarta saat SCTV go nasional dari tempat semulanya di Surabaya.
Dan you see SCTV sekarang sebegitu besar, and I'm happy and proud of course with my achievement. Not to mention to brag, but I have to acknowledge myself that I've worked for this field for a very long time. And you also know that I got a master degree in communication science dari UI dan granted summa cum laude on my degree ya. That's about me. So let's dive into the role of virtual assistant in public communication. Should we, Afi? Terkait judul podcast kita kali ini, The Role of a VA in a Public Communication. Menurut kamu sis, apa yang dimaksud dengan public communication dan mengapa hal ini begitu penting bagi sebuah bisnis atau organisasi? First of all, let us come to the same perspective what communication is. Jadi komunikasi menurutku bukan hanya sekedar berbicara atau menyampaikan suara atau berpendapat. Oh, kalau di dunia virtual sekedar menulis ya. Communication in very simple words menurutku is how we deliver our message, our intention, or even just merely information to others. Komunikasi itu jelas bukan sekedar berbicara, namun pembicaraan dua arah. Dari kita kepada orang lain, vice versa, dari orang lain kepada kita. Atau bahkan hari ini kita mengenal, dan sebenarnya ini sudah lama ya, tapi sekarang orang baru mulai mengenal tentang self-communication, di mana self-communication itu lebih banyak kita gunakan untuk channeling to higher self, to higher source. Oh, kalau di dunia spiritual barangkali ini banyak dikerjakan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Atau sekarang orang mengenalnya dengan Manunggaling Kawula Gusti, which is God is actually inside us and we are part of God itself. Nah, while kita bicara tentang public communication, apa sih public communication itu? Sebenarnya public communication itu juga komunikasi dalam scale yang lebih luas, atau proses komunikasi yang kita sampaikan untuk kepentingan publik, baik itu pesan, informasi, atau sesuatu yang lebih bermakna untuk dilaksanakan demi kepentingan bersama. So indeed, mastering public communication for business or organization in other form are crucial and very important. Dan jelas ya, bagi VA yang bekerja untuk sebuah bisnis atau sebuah organisasi, public communication is a must to learn buat mereka. Nah, bagaimana aku melihat perkembangan komunikasi publik di era digital saat ini? Perkembangan komunikasi publik di era digital saat ini ya memang sangat luar biasa, karena kebebasan informasi yang dulu kita gaung-gaungkan gitu, bahwa kita harus punya free of speech, freedom of delivering the idea, itu sekarang udah bukan sesuatu yang perlu kita minta atau kita diskusikan lagi. Which is kalau dulu kalau orang berbicara apa aja itu bisa landed to jail, sekarang udah nggak ada lagi. Bagaimana pengalaman Mbak Firda melihat perkembangan komunikasi publik di era digital saat ini? Perkembangan komunikasi publik di era digital saat ini ya memang sangat luar biasa, karena kebebasan informasi yang dulu kita gaung-gaungkan gitu, bahwa kita harus punya free of speech, freedom of delivering the idea, itu sekarang udah bukan sesuatu yang perlu kita minta atau kita diskusikan lagi. Which is kalau dulu kalau orang berbicara apa aja itu bisa landed to jail, sekarang udah nggak ada lagi. Perkembangan komunikasi publik di era digital ini benar-benar dalam arti like
everyone, every group who have the access into social media may speak as they wish to spread what their information and intention to others in a big scale or even to the world who living digital as the same source. Kita bisa bicara dari sini di Jakarta, di Surabaya kepada orang di seluruh belahan dunia yang mungkin kita nggak pernah ketemu karena we living in same space which is digital sphere. Dan tentu itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja karena itu ada di dalam kehidupan kita. But this is the contrary. Not all what they throw in the name of a free speech are true. Even worse, they create another social turbulence that in many cases end up become bullying and create victims. What now we call it hoax. Nah di sini krusialnya ya, aku ngelihat bahwa orang yang very master in the public communication, dan kita tahu banyak sekali orang bisa jadi influencer, mereka apapun yang mereka sampaikan, syukur kalau kebenaran ya, tetapi apapun yang mereka sampaikan, even that hoax itu become something that the people believe that's true. Karena itu bagi orang-orang yang memiliki the good idea, the good intention, the good views, the good cause, itu kalau mereka tidak mastering in public communication, mereka akan di wipe out oleh segala macam hoax oleh orang-orang yang pintar berkomunikasi di publik, terutama di era digital ini. Lalu jika dikaitkan dengan profesi VA, sebenarnya peran VA dalam mendukung komunikasi publik itu untuk sebuah brand atau organisasi atau corporate deh, atau untuk klien tertentu, adakah perannya yang begitu penting menurut Mbak Firda? Lalu apa saja tugas yang bisa dilakukan oleh VA dalam membantu public communication? Misalnya dalam bentuk email marketing or social media atau komunikasi dengan klien, seperti apa? Peran VA itu sangat dibutuhkan. Jadi jadi gini, kalau seorang VA itu memiliki the idea, the cause and everything about the brand which they work for, atau organisasi yang mereka bantu, kalau VA ini tidak mampu mendeliver the message in good way, nah itu akan jadi useless, akan jadi what I call akan ke wipe out oleh sesuatu yang mungkin dikemas dalam cara public communication yang baik. Or sometimes kalau di dunia PR itu kita mengenal bahwa put everything in the Tiffany box, that would be sellable, that would be good, that would be outstanding. Jadi kita tahu Tiffany box itu memiliki kotak berwarna biru muda yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin Hermes ya. Sekarang mungkin Hermes karena sekarang lagi happening gitu ya, kotak orange gitu. Nah, jadi sebetulnya bagaimana seorang VA menaruh the idea into something that eye-catching, into something that diterima oleh publik atau oleh end user sebagai sesuatu yang memang benar adanya dan bisa membuat mereka misalnya itu harus turn into sales, mereka bisa membeli produknya. Nah, karena itu peran VA untuk mendukung komunikasi publik sebuah brand atau klien sangatlah penting. Karena tugas VA itu adalah baris depan ya, yang create informasi baik melalui sosial media, email marketing, web, brosur, or the type of advertisement. VA must understand clearly what the message and intention the brand wants to get from. So the brand or client would benefit either way on sales or just create awareness of the product. Sebetulnya kalau aku lihat peran VA ini nggak jauh beda dengan peran PR ya. Kalau sebetulnya di dunia zaman dulu itu markom kali ya, marketing communication. Jadi bagaimana VA itu deliver pesan dari brand atau dari organisasinya
agar pihak yang diinginkan untuk attract itu bisa turut terlibat, suka dan akhirnya membeli. Nah, karena itu VA benar-benar deh, VA benar-benar dituntut untuk bisa untuk bisa menyampaikan message yang diinginkan oleh brand atau organisasi tersebut. Nah, sebagaimana tadi aku bilang bahwa VA itu sebenarnya nggak jauh beda dengan PR ya zaman itu. Nah, bagaimana VA bisa membantu citra atau reputasi sebuah brand melalui komunikasi yang baik? Or even better, bagaimana seorang VA bisa build good image. Jadi kalau VA itu sudah mengerjakan di tengah jalan, mungkin tinggal mempelajari ya. Tetapi kalau VA itu menjadi sesuatu yang baru bagi brand tersebut, dia harus mulai bisa building an image bagi brand tersebut untuk dikenal. Jadi agar brand tersebut mendapatkan manfaat dari pekerjaan seorang VA, surely VA have a better understanding whom they interact with. Customer atau people using social media generally are extrovert and cheerful type, while the one who mostly read email marketing, kalau kita bikin email advertisement, most serious person who love detailed information. So VA must adapt with the content and better research beforehand. Jadi untuk mengaplikasikan kemampuan public communication-nya VA, dia harus tahu bahwa konten yang dibuat di dalam sosial media, such as Instagram, itu berbeda dengan Facebook, bahkan berbeda jauh dengan konten di dalam email marketing atau email marketing. Jadi VA mesti adapt dengan beberapa hal tersebut. Bagaimana VA bisa memastikan pesan yang disampaikan kepada publik tetap profesional dan konsisten dengan suatu brand atau kliennya? What do you think about kemampuan public communication? Apakah bisa menjadi nilai tambah bagi seorang VA? Lalu kemudian skill apa saja yang perlu dipelajari seorang VA jika ingin bekerja di bidang communication public, dan bagaimana nih kamu melihat masa depan peran VA, Mbak Firda, dalam bidang komunikasi publik? Misalnya gini, kita kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita hanya mengenal meninggal, tapi kalau di dalam bahasa Inggris kita itu mengenal death, mengenal pass away, mengenal late, mengenal deceased. Jadi banyak sekali sih sebetulnya yang harus kita benar-benar gini, terutama yang bahasa Indonesia ya, menulis dalam bahasa Indonesia dengan dengan intention yang bagus. Nah, itu yang harus dipelajari. Nah, mungkin itu kali ya, Afi ya. Oh, oke. Coba deh aku coba recap ya. How we as a virtual assistant need to mastering our public communication. Pertama, kita mesti di dalam tulisan atau di dalam konten yang kita buat, itu kita bisa communicate with clarity and conciseness. Yang kedua, mungkin always in professional tone and adaptability. Yang aku bilang tadi ya, bahwa kita mesti stay output dengan pandangan kita supaya tidak merusak image yang sudah kita bangun. Kemudian active listening and reading carefully message yang disampaikan oleh brand, yang kita wakili untuk kemudian kita deliver kepada publik. Avoid assumption untuk hal-hal yang unnecessary ya. Kalau misalnya salah, kita mesti bertanya. Yang keempat mungkin strong writing skill ya. Writing skill itu tetap harus kita mastering terus ya. Harus, kalau misalnya bahasa Inggris, tentu bahasa Indonesia juga sih, proper grammar, kemudian punctuation itu juga harus kita pelajari.
kemudian bagaimana message itu bisa clear opening, body and closing, kemudian mungkin juga kalau dalam email marketing kita mesti harus tahu membuat short paragraph yang seperti apa sehingga message tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kelima mungkin be confident without overstepping. Kenapa begitu ya? Kita confident boleh ya, tetapi jangan terlalu kayak menggurui klien kita gitu ya. Offering suggestion boleh ya, tetapi jangan membuat decision yang not necessary. Setiap kali mau membuat decision itu jadi gini, kayaknya usul ini bagus deh. Tetap kita harus communicate dengan klien kita ya, sehingga kita nggak sampai membuat decision yang nantinya akan kita sesali karena itu merugikan klien kita. Adakah pesan tertentu Mbak Firda untuk para newcomer VA ataupun yang para VA lama ya yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi mereka untuk bekerja dengan klien yang lebih besar atau seperti corporate? Digital communication ethic. Ya, karena gini, yang tadi aku bilang ya, kadang-kadang karena kebablasan atau kita mungkin cari yang agak seksi sama fun and fearless gitu ya, kita melupakan etiket kita di dunia digital. Nggak apa-apa sih orang lain begitu, tapi kita nggak usah kayak lomba-lomba gitu. Misalnya misalnya nih rival brand kita menggunakan cara-cara yang bagaimana gitu ya, sehingga mau grab attention gitu. But if you working untuk your brand, better enggak begitu deh. Jadi tetap etik itu harus dijaga. Use clear subject line, respond promptly yang aku bilang tadi ya, untuk create atau build image itu gampang, tetapi untuk menjaga image itu berada di tempatnya itu respond promptly kepada end user atau kepada publik yang try to engage. Jadi kita mesti respond promptly, jangan di ini. Kemudian keep message organized, itu juga penting sekali. And last but not least, continuous improvement. Ya, kita mesti learning from feedback, observe how effective communication work, kemudian yang tadi practice regularly. Jadi kita tahu bahwa practice makes perfect, dan learning is a lifetime process. So yeah, that will be all, Afi. I love to be here with you, dan aku benar-benar merasa be honor gitu ya, merasa blessed, dan pasti ya kayak kok ngundang aku ya gitu, apa sih kemampuanku gitu. Tetapi aku sadar bahwa gitu, kalau di kita kan sampaikan ilmu walau satu ayat ya. Jadi aku yakin dan aku berharap gitu, meski cuma satu ayat dari apa yang aku sampaikan dari tadi, itu ada deh yang berguna dan bermanfaat buat teman-teman VA di sana. Terutama yang pasti buat aku ya, Via. I do enjoy your podcast and I learn a lot from your podcast, dan aku yakin dengan kita belajar bersama ini nggak ada yang sia-sia, dan sedikit atau banyak itu kita insya Allah ya mengambil manfaat dari apa yang kita ikhtiarkan dan apa yang kita upayakan dalam belajar kita. Okay, I'll see you, Afi, and very nice to have you as a friend, very nice to have you as a teacher, and very nice to have you as a person. Thank you, Afi. Thank you guys for listening to today's podcast. Don't forget to like and leave a comment so this podcast can continue to grow. See you on Saturday and have a wonderful day.